Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat generasi milenial yang sama-sama mengharapkan hidayah irsyad, hidayatut taufiq dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sering kita melihat pergaulan dengan berbagai macam variasinya, dengan berbagai macam keunikannya. Ada yang di antara mereka tidak mau bergaul karena alasannya tadi, khawatir terpleset kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mencoba membuka diri untuk berkomunikasi dengan harapan dengan komunikasi itu bisa saling mengenal. Yang ketiga, bahkan kemudian ada orang yang bergaul begitu bebas sehingga dia katakan bahwa dengan pergaulan ini saya bisa menikmati apa yang saya inginkan tanpa ada aturan, tanpa ada arahan, tanpa ada adab-adab. Nah, maka ada satu fenomena yang menarik di kalangan anak muda yang harus kita waspadai, yaitu saya memulai dengan komunikasi. Komunikasi pada awalnya adalah netral atau netral. Namun ketika konten dari komunikasi itu sudah menjurus kepada hal yang tidak dibenarkan, maka menjadi komunikasi yang tidak dibenarkan. Begitu juga sebaliknya, jika komunikasi itu mengakibatkan seseorang semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa, maka komunikasi itu adalah komunikasi yang cukup baik. Satu hal, komunikasi antara anak muda dan pemuda dan pemudi seringkali tidak mengindahkan norma-norma, baik norma-norma yang diambil dari dinul Islam maupun dari norma-norma selainnya. Akibatnya apa? Banyak kejadian-kejadian yang menghinakan, baik di kalangan para ahli ilmu, di kalangan dinul Islam, di hadapan dinul Islam maupun di kalangan masyarakat. Maka oleh sebab itu ada satu hal, dua pilihan yang harus kita ambil sebagai pemuda. Pertama, komunikasi yang menjurus kepada ingin terbentuknya sebuah komunikasi yang bersih, terbentuknya satu keluarga yang sakinah, yang mawadah warahmah, maka dua pilihan itu adalah halalkan segera dia, atau kalau tidak tinggalkan. Halalkan dia ini adalah dalam rangka menjaga kemurnian, kesucian keturunan kita, ya, karena tidak pantas yang membawa risalah suci kecuali orang-orang yang suci. Yang saya maksudkan adalah tidak pantas orang membawa risalah Islam kecuali mereka yang bersungguh-sungguh mengupayakan dirinya selalu bersih, meskipun karena dia manusia pernah bersalah, tapi tetap ia selalu menyucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai yang bersih dan membersihkan diri. Maka oleh sebab itu ini ya menghalalkan yang tadinya hukumnya haram ya menjadi halal, itu maksudnya. Yang tadinya bersentuhan itu haram. Yang tadinya mohon maaf melakukan sesuatu yang mengarah seperti suami istri itu adalah haram. Namun yang dimaksud halalkan itu adalah dengan kalimah atas nama Allah, dengan atas nama syariat Islam, maka dia bisa menjadi halal. Yang tadinya haram setelah penghalalan itu alias pernikahan menurut syariat itu, maka itu menjadi halal. Itu yang dimaksud dengan dihalalkan. Atau kalau kemudian tadi ketika kita mengemukakan maksud yang baik kita ini ditolak, tidak diterima, atau yang kedua atau berikutnya belum ada kecocokan masalahnya, misalnya dia tadi cocok dalam hal misalnya karena memandang kita sebagai orang yang
bukan yang tepat yang sedang ia cari, maka lebih baik ini ditinggalkan sehingga perangkap syaitan tidak tetap terbuka. Karena seringkali bahasa kita pacaran gitu kan, pacaran itu seringkali alasannya banyak seakan-akan menjadi benar. Pacaran itu dalam rangka mengenal, itu awalnya benar. Namun faktanya bukan hanya mengenal. Bahkan sebelum nikah aja dia sudah kenal segala-galanya. Kenal luar dalamnya. Nah ini kemudian keluar dalam tanda petik ya. Maka kemudian kenal luar mungkin masih boleh. Tapi kalau sudah kenal sampai ke dalam-dalamnya, maka bisa jadi ini adalah sebuah keharaman. Jadi yang saya maksudkan mengenal ke dalam-dalamnya itu, yang tadinya masih statusnya haram, dia sudah masuki itu tempat yang haram, sehingga jatuhlah menjadi haram tadi. Itu yang saya maksudkan, mengenal sampai ke dalam-dalamnya. Maka oleh sebab itu kita harus tegas. Kalau memang tidak ada niat ke jalan yang sampai dihalalkan, ke jenjang rumah tangga yang diberkahi, maka sebaiknya jangan dilanjutkan alias tinggalkan. Nah, maka kita bisa selamat insya Allah ya. Jadi pertama halalkan, memang kalau sudah ba'ah itu sudah siap segala sesuatunya, terutama mentalnya. Ya, tapi kalau tidak kemudian hubungan masih tetap dilanjutkan, padahal itu mengarah kepada satu perangkap syaitan, maka sebaiknya tinggalkan saja sampai seluruhnya siap, sampai seluruhnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini saya kira sebagai hal yang ya paling tidak sebagai renungan bagi kita semua sebagai anak muda-mudi, pemuda-pemudi ya. Generasi sekarang ini kan banyak pemikiran-pemikiran yang cepat berkembang ya, tetapi tetap aturan-aturan baik dari dinul Islam maupun aturan-aturan kemasyarakatan lainnya tetap harus dipertimbangkan. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.